Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Zuhratul Khairiyah. Anak-anak bisa memanggil Bu Ria. Untuk informasi biodata lebih lanjut, kalian bisa melihat di sebelah kanan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar aswaja tentang kelahiran Nahdlatul Ulama. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan susunan pengurus Nahdlatul Ulama. Anak-anak, apa itu NU? Bagaimana NU lahir? Siapa tokoh di balik kelahiran NU? Baik, apa itu NU? NU adalah kependekan dari Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan para ulama. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang pembentukannya merupakan kelanjutan perjuangan bangsa Indonesia dari kalangan pesantren dalam melawan kolonialisme Belanda di Indonesia. Anak-anak, bagaimana NU lahir? NU didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi di Kertopaten, Surabaya. Kelahiran NU didasari oleh dua hal. Yang pertama, karena penjajahan Belanda, yakni akibat tradisi yang diwariskan oleh para penjajah mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi terbelakang, baik secara fisik ataupun mental. Hingga kemudian muncul gerakan pertama kali pada tahun 1908 Masehi yang dikenal dengan Kebangkitan Nasional, di mana merupakan gerakan yang memberikan semangat kepada anak bangsa untuk bangkit dan memperjuangkan kembali hak-hak rakyat yang benar di atas bumi ini. Kemudian yang kedua, karena aliran Wahabi di Timur Tengah, di mana pada abad ke-20 Masehi tampillah tokoh-tokoh Islam dengan aliran Wahabi, hingga gerakan Wahabi ini yang membawa perubahan Islam dari Arab Saudi berkembang ke Indonesia, yakni ke Minangkabau, Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Haji Miskin. Namun, gerakan pembaharuannya kurang diminati oleh masyarakat. Akhirnya sampai terjadi permusuhan, peperangan yang disebut dengan Perang Paderi. Namun, pada tahun berikutnya muncullah gerakan yakni yang dipelopori para ulama yang berfahamkan Ahlussunnah wal Jamaah.
Lalu, siapakah tokoh di balik kelahiran NU? Yang pertama, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama senior yang melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sebuah jamiah, di mana hasil dari sholat istikharahnya disampaikan kepada sang kiai, yakni Kiai Haji Khalil Bangkalan. Dari Kiai Haji Khalil Bangkalan, beliau mengutus santrinya yang bernama As'ad untuk memberikan kabar atas jawaban dari istikharah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pesan yang disampaikan oleh santri As'ad kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Kiai Haji Khalil Bangkalan yakni berupa sebuah tasbih yang dikalungkan pada leher santri As'ad, di mana isi pesannya adalah Ya Jabbar, Ya Qahar. Dari dua kata tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan sebuah jamiah. Nah, anak-anak, karena adanya peran Kiai As'ad sebagai perantara atau mediator antara Mbah Khalil dan juga Mbah Hasyim, sehingga pesan istikharah yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat tersampaikan. Dan kemudian didirikanlah sebuah jamiah, yakni Nahdlatul Ulama. Tokoh yang kedua ada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Siapa Kiai Haji Wahab Hasbullah? Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah sebagai penggagas awal berdirinya NU melalui kelompok diskusi Taswirul Afkar. Kiai Haji Wahab Hasbullah inilah yang merupakan orang pertama yang menggagas untuk mendirikan jamiah yang kemudian disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk minta persetujuan boleh atau tidak ia mendirikan sebuah jamiah. Namun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sini tidak serta-merta memberikan persetujuan, yakni dengan melakukan sholat istikharah, yang jawabannya diperoleh dari seorang gurunya, yakni tokoh yang ketiga, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Siapa Kiai Haji Khalil Bangkalan? Kiai Haji Khalil Bangkalan yakni adalah ulama yang menerima petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa jawaban dari sholat istikharah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Adapun Kiai Haji Khalil Bangkalan ini merupakan seorang guru atau kiai dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga dapat kita ketahui anak-anak bahwasanya NU lahir berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat di sini fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentunya yakni adanya konfirmasi kepada Allah melalui ikhtiar lahir dan batin. Anak-anak, berdirinya NU merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meneruskan perjuangan para ulama dan para tokoh dengan semangat belajar kita yang sangat tinggi sehingga bisa mensyiarkan agama Islam lebih luas lagi. Untuk soal yang pertama, bandingkanlah
sebab kelahiran NU yang pertama dan kedua, berilah kesimpulanmu. Silahkan dicatat dan jawablah di dalam buku tulis kalian. Anak-anak, adapun susunan pengurus NU, yang pertama ada syuriah. Syuriah adalah pemimpin tertinggi dalam NU. Syuriah terdiri atas para ulama, para ahli hukum agama, serta kemasyarakatan. Adapun tugas syuriah yakni sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijaksanaan dalam Jami'iyah NU sesuai tingkatannya. Syuriah yang pertama yakni dipimpin oleh Rais Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berasal dari Jombang. Wakil Rais yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyad dari Surabaya. Khatib yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Surabaya. Naibul Khatib yakni Kiai Haji Abdul Halim dari Surabaya. Akwan yakni Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz dari Surabaya, Kiai Haji Ridwan Abdullah dari Surabaya, Kiai Haji Amin Abdul Syukur dari Surabaya, dan lain-lain. Susunan pengurus NU yang kedua ada Mustasyar. Mustasyar adalah penasehat pengurus NU. Anggota Mustasyar yakni para ulama atau tokoh yang telah memberikan dedikasi pengabdian dan loyalitasnya kepada NU. Tugas utama Mustasyar adalah memberi nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya. Mustasyar yang pertama beranggotakan Kiai Haji Muhammad Zubair dari Gresik, yang kedua Kiai Haji Raden Muntaha dari Madura, yang ketiga Kiai Haji Mas Nawawi dari Pasuruan, dan lain-lain. Susunan pengurus NU yang ketiga ada Tanfiziyah. Pengurus Tanfiziyah adalah pelaksana tugas sehari-hari. Pengurus Tanfiziyah terdiri atas warga NU yang memiliki kecakapan berorganisasi dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas kepengurusan dengan baik. Tugas Tanfiziyah yang pertama, memimpin jalannya organisasi. Yang kedua, melaksanakan program Jami'iyah NU. Yang ketiga, membina dan mengawasi kegiatan. Yang keempat, menyampaikan laporan kepada pengurus syuriah tentang pelaksanaan tugasnya. Tanfiziyah yang pertama kali diketuai oleh Haji Hasan Gipo dari Surabaya, Wakil Ketua Haji Salih Samil dari Surabaya. Yang ketiga ada sekretaris yakni Muhammad Shadiq dari Surabaya. Wakil sekretaris yakni Haji Nawawi dari Surabaya, dan bendahara Haji Muhammad Burhan dari Surabaya. Untuk soal yang kedua, lakukan wawancara kepada pengurus NU di sekitar rumahmu. Kemudian analisislah apakah susunan pengurus NU sekarang sama dengan susunan pengurus NU yang pertama. Sertai ulasan pendapat kalian ya. Silahkan kalian catat hasil wawancara kalian di dalam buku tulis kalian. Mengerti anak-anak? Anak-anak, untuk lebih memahami materi yang telah Bu Ria sampaikan, anak-anak bisa membaca buku Aswaja kelas 4 pada halaman 3-6 dan mengerjakan uji kompetensi 1 di halaman 8-10. Ingat,
tugas dan soal yang sudah selesai dikerjakan, anak-anak boleh mengirimkan via WhatsApp di nomor HP Buria. Alhamdulillah, pembelajaran 1 telah selesai. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.